dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Begitu juga ketika kita berada di tengah-tengah wawancara yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal. Dalam prosesnya, berbagai hal tak terduga mulai dari yang lucu hingga yang sangat menyebalkan terjadi di tengah wawancara. Dan berbagai hal memalukan, mengejutkan, hingga lucu dan unik telah kami siapkan untuk Anda. Inilah kejadian tak terduga saat wawancara MC on the spot. Tingkat kejahatan di Brasil sepertinya semakin menjadi-jadi. Hal ini dibuktikan dengan nasib sial seorang perempuan yang tiba-tiba saja dirampok di tengah keramaian saat ia diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi RJTV. Saat tengah berhenti untuk melakukan wawancara di pinggir jalanan Rio de Janeiro, tiba-tiba saja datang seorang pemuda yang berusaha merampas kalung yang dikenakan perempuan tersebut. Insiden yang terekam kamera ini pun menghebohkan dunia maya. Sang reporter pria yang mewawancarainya pun langsung bereaksi dan berusaha mengejar perampok tersebut. Pemuda ini tidak berhasil merampok kalung yang ternyata masih berada dalam genggaman sang pemilik. Sang perampok tergolong nekat karena mencoba mencuri di depan kamera yang tengah merekam. Ya, memang sudah bukan rahasia jika Rio de Janeiro merupakan kota dengan tingkat kejahatan sangat tinggi. Kejadian memalukan dialami aktor papan atas Hollywood, Morgan Freeman. Ia kepergok tengah tertidur saat melakukan wawancara langsung untuk mempromosikan film terbarunya saat itu, Now You See Me. Peristiwa konyol ini terjadi saat lawan main Morgan, Michael Caine, sedang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Kaci Aitchison dan Bill Wixie. Di tengah sesi wawancara, Morgan terlihat memejamkan mata. Ketika kamera menyorotnya, perlahan ia mulai menunduk karena mengantuk. Untuk menutupi rasa malunya, ia pun mengaku tidak tertidur dan sedang mengupdate halaman Facebooknya. Mungkin rasa kantuknya sudah tidak bisa ditahan lagi, atau mungkin saja bintang yang juga bermain dalam film Bruce Almighty ini sedang kelelahan. Deze hebben die prachtige historische handelssteden in de IJsseldelta. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland. Seorang reporter dari Belanda hendak mewawancarai narasumbernya di atas sebuah kapal yang tengah bersandar di pelabuhan. Sebagai opening dari video interviewnya, ia terlihat berjalan menuju sang narasumber yang sudah menunggunya. Paasevenement van Nederland georganiseerd. Veel kampen. Belum sempat menanyakan suatu pertanyaan pun kepada sang narasumber, perempuan ini terjatuh dari kapal ke dalam air. Para kru dan narasumber segera mencoba memberikan pertolongan. Alhasil reporter cantik ini harus bersusah payah menyelamatkan diri dan naik kembali ke kapal. Waarom maak jij zo'n buik? Als er boven water in kamp ook zoveel te beleven. Seorang pemilik gym sedang diwawancarai mengenai pola hidup sehat dan olahraga ketika kejadian lucu ini terjadi. Pada awal wawancara, ia sedang memeragakan bagaimana berlari di atas sebuah treadmill. Kemudian, ia dan reporter pun berjalan menjauhi treadmill untuk melihat peralatan lain. Ketika sedang menjelaskan sesuatu, seorang pria lainnya terjatuh dan terlempar ketika hendak menaiki treadmill yang ternyata sedang bergerak. Meskipun melihat kejadian ini, pria yang diwawancarai dan sang reporter tak bereaksi apapun. Sementara di belakang mereka, pria yang terjatuh dari treadmill tersebut tampak kesakitan. Hi you guys, so I'm here with David Katie from Utah Nordic Alliance of Utah, and you guys are teaching me. Jurnalis lokal Amerika Serikat bernama Brooke Graham terjatuh pingsan saat melakukan wawancara dengan narasumbernya, Richard Hodge, presiden dari Nordic Alliance. Jurnalis ini pingsan sesaat dan terjatuh seketika. Nordic Alliance of Utah, and you guys are teaching me how to cross country ski, so give us some bass. Hebatnya, ia melanjutkan kembali wawancaranya dengan Hodge sambil terduduk.
Melihat sang reporter jatuh, Hodge, sang narasumber, sempat ingin menahannya agar Brooke tak terjatuh, namun ia gagal. Di blog pribadinya, Brooke mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolongnya dan mengatakan bahwa ia memang tidak terlalu tahan dengan kondisi cuaca yang dingin dan dataran tinggi. Wawancara ini memang dilakukan di pegunungan salju.